Oke teman-teman, di video kali ini gue akan merekomendasikan aplikasi pinjol dengan bunga terendah di tahun 2026 ini. Dan juga gue akan memberikan sedikit tips supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah dalam suatu aplikasi pinjaman online di tahun 2026 ini. Karena yang perlu kalian ingat adalah aplikasi pinjol memberikan kalian pinjaman bukan untuk meringankan beban kalian ataupun untuk membantu kalian, tapi mereka semua itu pada mencari keuntungan. Nah, supaya kalian tidak terjerumus dalam bunga pinjaman online, kalian simak aja video ini sampai selesai, karena gue akan memberikan daftar aplikasi pinjol bunga paling rendah di tahun 2026 ini, dan juga memberikan sedikit tips supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah dari aplikasi pinjaman online di tahun 2026 ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Seperti di opening tadi, yaitu di sini gue akan merekomendasikan aplikasi pinjol dengan bunga paling rendah dan juga memberikan sedikit tips supaya pinjaman kalian mendapatkan bunga paling rendah di tahun 2026 ini. Nah, sekarang kita akan memberikan sedikit tips terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke daftar aplikasinya. Dan yang gue berikan ini terupdate di tahun 2026 ini. Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan pinjol biaya paling murah ataupun bunga paling rendah, kuncinya itu simple. Kalian ambil aja tenor yang paling pendek. Sudah gue jelasin berkali-kali sebenarnya. Nah, buat penonton baru, kalian simak aja ya penjelasan kali ini. Kenapa di sini gue saranin kalian ambil tenor yang paling pendek? Karena aplikasi pinjol memberikan bunga itu biasanya bunga harian dan juga bunga bulanan. Otomatis jika tenornya panjang, maka bunganya akan semakin tinggi lagi. Contoh, kalian mengajukan pinjaman di aplikasi yang memberikan bunga 3% per bulan. 3% dikali 12, jika kalian mengambil jangka waktu pinjaman selama 12 bulan, maka kurang lebih bunganya jadi 36%. Meminjam 1 juta rupiah, maka bunganya 360 ribu rupiah. Jadi total yang harus kalian bayar, yaitu senilai 1.360.000 rupiah dari pinjaman 1 juta rupiah. Nah, sampai sini kalian harusnya mengerti ya. Memang sih jika kalian mengambil jangka waktu pinjaman yang lama, otomatis angsurannya akan semakin ringan. Tapi biasanya tanpa kalian sadari, justru bunganya itu akan semakin tinggi. Kebalikan dengan jangka waktu yang pendek, kalau kalian mengambil jangka waktu pinjaman selama 3 bulan dan mengajukan pinjaman di aplikasi yang memberikan bunga 3% ini, 3% dikali 3 bulan jadi hasilnya kurang lebih 9%. Meminjam 1 juta rupiah, maka bunga yang harus kalian bayar cuma 90.000 rupiah saja. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, kalau bunganya 3%, kalau lebih dari 3%, maka kalian akan boncos sendiri ataupun kalian akan tercekik sendiri oleh bunga pinjamannya. Takutnya uang kalian ini habis hanya untuk membayar bunga pinjaman online saja, kan itu sangat merugikan. Ya, walaupun sebenarnya keputusan ada di tangan kalian. Kalau kalian memang sanggupnya dengan angsuran yang ringan ataupun tenornya panjang, itu hak kalian. Di sini gue hanya mengingatkan kalau kalian mengambil jangka waktu pinjaman yang lama, otomatis bunganya akan semakin tinggi. Nah, ini berlaku untuk pinjaman online manapun. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke daftar aplikasi pinjol bunga rendah yang paling terupdate di tahun 2026 ini. Dan yang gue rekomendasikan semuanya aman dan terdaftar di OJK. Jadi tidak ada yang namanya sebar-sebar data ataupun telepon ke seluruh kontak. Untuk daftar aplikasi yang pertama, di sini aplikasi Adapundi. Aplikasi ini dari PT Info Tekno Siaga, dan aplikasi ini sangat mudah banget untuk ditemui ya. Bukan aplikasi ini saja, karena aplikasi yang gue rekomendasikan semuanya mudah banget ditemui. Di Google Play Store handphone kalian ataupun buat kalian yang menggunakan handphone iPhone, kalian bisa temui aplikasi yang gue rekomendasikan ini di App Store handphone kalian. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 10 juta unduhan, memiliki rating 4,7 dari 2 juta ulasan. Ini sangat banyak banget ya untuk ulasannya. Limitnya sendiri memberikan limit hingga 100 juta rupiah. Ini besar banget. Bunga harian mulai dari 0,03% per harinya. Nah, contoh, jika kalian meminjam senilai 1 juta rupiah, maka bunga hariannya ini cuma 300 perak saja jika kalian mendapatkan bunga 0,03%. Tapi perlu kalian ingat, bunga dari pinjaman online itu tergantung dari kredit skor kalian. Kredit skor kalian makin bagus, maka bunganya akan semakin rendah. Sedangkan untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor hingga 12 bulan, pencairan super cepat dalam kurun waktu 15 detik saja. Yang kedua, aplikasi Krediwan dari PT Inovasi Terdepan Nusantara. Aplikasi ini juga sudah terunduh sebanyak 10 juta unduhan, memiliki rating 4,5 dari 800.000 ulasan. Sedangkan untuk limitnya memberikan limit hingga 80 juta rupiah, syarat hanya KTP, tanpa NPWP, tanpa slip gaji, kalian masih bisa mengajukan pinjaman online dan mendapatkan limit hingga 80 juta rupiah. Proses pinjamannya hanya 3 langkah, unduh aplikasinya, registrasi cukup KTP dan juga selfie.
Nah, ini penting banget ya untuk foto KTP. Kalian usahain untuk hasilnya benar-benar jelas, karena aplikasi pinjaman online hanya menjaminkan KTP kalian saja. Itu pun hanya di foto. Jadi di sini gue saranin, di saat kalian memfoto KTP bagian depan, hasilnya itu harus benar-benar jelas. Untuk tenornya, aplikasi Kredi One memberikan tenor hingga 12 bulan, bunganya mulai dari 0,03% juga. Yang ketiga, aplikasi Cairin dari PT Idana Solusi Sejahtera memberikan limitnya hingga 80 juta rupiah, pinjaman daring fleksibel, tenor hingga 360 hari ataupun 12 bulan. Proses pinjaman cukup 3 menit aja. Bunga harian 0,03% per harinya. Nah, ini sama ya. Jika kalian mengajukan pinjaman selama 12 bulan untuk tenornya, maka 0,03% dikali 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada kurang lebih 360 hari. Jadi 0,03% dikali 360 hari untuk bunganya. Yang keempat, aplikasi Samir. Nah, aplikasi ini agak sedikit susah sih nyairinnya ya. Karena jika kalian ingin mencairkan pinjaman di aplikasi Samir ini, kredit skor kalian harus benar-benar bagus. Aplikasi ini memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah. Bunganya sendiri memberikan bunga 0,03% per harinya. Cicilan hingga 12 bulan, paling rendahnya 3 bulan. Pencairan super cepat dalam kurun waktu 15 detik aja. Nah, ini top 1 ya yang paling gue rekomendasikan untuk kalian gunakan di tahun 2026 ini. Aplikasi ini mempunyai banyak sekali keunggulan. Yang pertama, gampang banget nyairinnya walaupun kredit skornya jelek. Nah, ini terbukti karena gue sudah pernah mencairkannya sendiri di saat kredit skor gue jelek. Ia hanya minusnya mendapatkan limit di bawah 1 juta rupiah. Kita juga nggak bisa berharap lebih ya untuk limitnya. Pinjamannya dicairkan aja, itu udah untung-untungan kalau kredit skornya jelek. Nah, aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 50 juta unduhan, memiliki rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Ini sangat banyak banget ya untuk unduhannya. Memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah, bunganya rendah banget, mulai dari 0,01% per harinya. Pencairan super cepat dalam kurun waktu 1 menit aja. Nah, bahkan aplikasi ini menariknya sudah memberikan bunga yang sangat rendah. Kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Nah, ini gokil banget ya untuk aplikasinya. Tapi ada minusnya untuk aplikasi Easy Cash, yaitu kalian bayar angsurannya per 15 hari bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi Easy Cash ini, gue saranin kalian untuk akumulasi terlebih dahulu untuk biayanya. Takutnya pas banget jatuh tempo tapi kalian tidak mempunyai pemasukan. Karena gue tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar di aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK. Karena dampaknya ini sangat besar, kalian bisa masuk daftar hitam Slik OJK. Jangan remehkan aplikasi pinjaman online. Misal nih, kalian menggalbay aplikasi pinjol Easy Cash ini. Kedepannya jika kalian ingin mengajukan pinjaman KUR ataupun ingin kredit motor, itu akan sulit banget untuk di ACC karena kalian mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online. Nah, oke teman-teman, itulah untuk sedikit tips supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah di tahun 2026 ini, dan juga daftar aplikasi pinjol bunga rendah yang paling gue rekomendasikan untuk kalian gunakan. Disclaimer ya, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang dan gue tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Jadi gue harap setelah pembahasan kali ini, kedepannya kalian lebih bijak lagi dalam memilih aplikasi pinjaman online di tahun 2026 ini. Jika kalian ada pertanyaan seputar pinjaman online, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.